skill nggak bisa. Kehadirannya harus 100%. Nggak boleh ada yang nggak hadir. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya adik-adik, jadi harus menyelenggarakan skillnya dalam posisi daring ya, karena jadwalnya kayaknya. Recording in progress. Ya, saya mohon maaf karena jadwal skill itu ternyata bentrok dengan jadwal tutorial di blog lain gitu ya. Sehingga agak sulit menyatukan jadwalnya. Kecuali mungkin di Dokter Aulia karena ada pendamping tutor yang lain. Nah, kalau saya harus berdiri sendiri soalnya di tutor tersebut sehingga tidak ada gantinya. Sehingga mau nggak mau harus saya reschedule berulang kali gitu ya. Nah, karena hari ini harusnya reschedule sore, ternyata ada rapat mendadak dari rumah sakit sehingga mau nggak mau harus ditunda juga gitu ya. Jadi mohon maaf, jadi melakukan review skill pertemuan pertamanya harus kondisi daring ya. Jadi rencananya memang kita ada dua pertemuan, sama seperti skill yang lain. Nah, seharusnya pertemuan pertama itu isinya adalah pengambilan nilai juga untuk pretest. Pertemuan kedua adalah post-test gitu ya, sehingga tidak ada nilai USJ atau nilai ujian. Cuman untuk rehab, karena ada ilmu baru dan mungkin ada beberapa penyesuaian terkait sumber daya manusia juga ya. Jadi karena cuma tinggal Dokter Aulia dan saya, sehingga nanti mungkin kalau saya biasanya pertemuan pertama memang hanya review dan diskusi gitu ya. Nah, pertemuan keduanya baru mungkin pengambilan nilai pertama. Sebenarnya tapi bukan pengambilan nilai secara definit misalnya kayak USC yang lain gitu tidak ya, tapi nanti akan diberikan salah studi kasus, adik-adik menentukan gitu kita kira terapi rehabilitasi apa yang dipilih gitu dan bagaimana cara melakukannya. Nah, itu tidak tiap orang tapi tiap kelompok. Sehingga mau nggak mau memang kalau pertemuan kedua mau nggak mau harus luring dan per kelompok gitu ya. Per kelompok atau per dua kelompok lah maksimal, tidak empat kelompok karena nunggunya pasti akan lama gitu ya. Tuh. Nah, nanti rencananya seperti itu gitu ya. Terus kemudian nah kan harusnya dua nilai nih. Nah, nilai satunya dari mana, Dok? Supaya fair, nanti ada satu penugasan. Penugasannya bentuknya sebenarnya refleksi diri dan sekaligus masukan. Ya, isinya nanti masukan untuk pengajar dan materi rehabilitasi medis gitu sehingga adik-adik bisa dapat lebih banyak gitu nanti di kemudian hari mungkin pas koas tuh saya harus ngejar apa gitu gitu sama juga di kami juga nantinya akan berefleksi juga oh adik-adik ini kayaknya tipenya harus begini nih bagaimana cara kita mengajarnya karena keterbatasan sumber daya manusia ya cuman saya dan dokter Aulia aja jadi mau nggak mau kita harus berbagi gitu ya tugasnya gitu ya jelas ya nah mungkin sudah sempat blok NMS 2 atau dapat kuliah rehabilitasi medis sebelumnya? Udah Hmm, ya? pernah dokter. Ampun dokter. Untuk pengantar gitu ya. Tapi untuk skillnya baru pertama kali ini. Skillnya baru pertama kali ini. Jadi memang agak Iya nggak cocok dokter. karena dimasukkan ada rehabilitasi medis dasar gitu di sini ya. Cuman memang ya mau nggak mau karena kita jumlah skillnya kan harus dimampatkan ya karena skill yang harus disampaikan juga cukup banyak ya. Nah ini kenapa yang mendasari kok kita harus melakukan skill ini gitu ya karena ternyata di SKDI sebenarnya ini SKDI-nya 2024 baru disahkan gitu ya. Tapi dari 2019 sudah dibuat, 2020 sudah disempurnakan, kemudian baru disahkannya di tahun 2024 ya. Ternyata ada tiga komponen ini yang harus adik-adik penuhi, dan itu semua masuk dengan keterampilan klinis ya, rehabilitasi paru, medis dasar, dan sosial. Mungkin yang cocok di blok ini adalah rehabilitasi paru, tapi rehabilitasi medis dasar terpaksa kita masukkan karena nggak ada tempat lagi gitu ya. Tapi nanti akan diulang lagi, diperdalam di blok yang lain gitu ya. Jadi di sini harus bisa mampu, paling enggak sudah mampu belajar gitu, mampu melihat gitu ya. Nah ini tata caranya. Yang pertama saya mau bahas dulu tentang rehabilitasi medis dasar. Nah besok waktu post-test kita melihatnya lewat checklist. Di bawah modul itu ada checklist. Nanti caranya melihat, lihat checklistnya aja. Sebenarnya itu adalah, checklistnya itu step-step supaya adik-adik bisa melakukan dan menentukan. Tapi kalau yang di atas ini adalah secara teorinya gitu ya. Nah, tentunya rehabilitasi medis dasar itu adalah rehabilitasi medis dasar itu dalam masuk pemeriksaan penunjang atau penunjang penunjang penyakit gitu ya, dan masuk dalam tata laksana non farmakologis gitu ya. Nah, jadi pasien itu harus didiagnosis dulu. Kalau di rehabilitasi medis itu kita kenal dengan diagnosis berdasarkan diagnosis fungsional gitu ya. Nanti akan diperdalam di blok lain apa itu diagnosis fungsional. Cuman di sini akan dilakukan pengantar sedikit bagaimana cara supaya kalau misalnya ada kasus A itu kita kira-kira diagnosis fungsionalnya apa, kemudian kita melakukan apa, gitu ya.
Nanti akan diperdalam di blok lain. Nah, ini adalah tata cara tentang rehabilitasi medis dasar. Yang jelas kita harus menyampaikan kita mau ngapain gitu ya. Ini mau ngapain sih Bu? Mau diapain? Terus kita mau ngapain itu tujuannya apa misalnya? Kalau kasusnya ada nyeri bahu, berarti kita yang paling penting tujuannya adalah mengurangi nyeri gitu, tergantung dengan keluhan utama pasien. Dia, saya sesak, berarti tujuannya adalah mengurangi sesak. Saya tuh kalau misalnya jalan jauh jadi sering sesak dok, tapi kalau berhenti lama, berhenti nggak sesak. Atau kalau misalnya tidur saya harus pakai 2 bantal, misalnya seperti itu. Maka tujuannya adalah untuk mengurangi sesaknya itu dan pasiennya bisa tidur hanya dengan 1 bantal atau bahkan tanpa bantal, misalnya seperti itu. Jadi ada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang, gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah itu menjelaskan tahapan pemeriksaan. Nanti mungkin yang akan diujikan di postes rehabilitasi paru ya, Dek. Rehabilitasi medis dasar ini sebagai pengantar, tapi harus saya sampaikan ya. Terus tahapan pemeriksaannya apa? Misalnya, tapi sebelum saya melakukan itu, Bu, saya periksa dulu ya untuk memastikan gitu, supaya saya bisa menentukan target. Misalnya contohnya, pasien awalnya datang dengan nyeri, dikatakan kalau dia itu nyerinya dari 1 sampai 10 tuh awalnya datang tuh 8 gitu. Nah, target saya nanti Bu dalam 2 minggu ke depan kita harus bisa menurunkan angka nyerinya menjadi 6 misalnya. Kayak gitu itu contohnya pemeriksaan ya. Kemudian kalau misalnya ada komplikasi dari pemeriksaan atau efek samping maka boleh dijelaskan dan tanda vital gitu ya. Nah, ini adalah salah satu pemeriksaan yang harus disalah 4, 5. Nah, yang harus lakukan pada pemeriksaan rehabilitasi medis dasar atau khususnya rehabilitasi muskuloskeletal ya. Yang 2 ini nanti saya skip aja ya Dek ya. Tapi nanti akan dijelaskan ulang. Ya, dijelaskan ulang di pemeriksaan pemeriksaan di blok lain. Jadi itu sebenarnya ruang gerak sendi pakai goniometer. Adik-adik kemarin dibawain sama teman-teman skill nggak goniometer? Pernah lihat nggak? Belum ya? Nanti waktu pertemuan kedua nanti kita coba ulang lagi ya. Walaupun sebelum post-test yang tentang rehabilitasi paru, saya ulang lagi. Jadi ada goniometer itu untuk mengukur pemeriksaan luas gerak sendi. Ya, hampir sama dengan pemeriksaan motorik, tapi intinya yang diperiksa luas gerak sendinya. Jadi misalnya sendi tangan ini yang diperiksa gini, gitu ya. Contohnya begini ya, nah di gini. Nah begini berarti luasnya. Nah kalau sampai di sini tok, oh berarti dia nggak bisa ekstensi maksimal. Kalau begini dia sudah begini, aduh kesakitan, berarti dia nggak bisa fleksi maksimal. Yang dihitung adalah sudutnya. Harusnya sudutnya 90, normalnya itu ada catatannya deh, jadi nggak perlu dihafalkan ya. Sudut normal rom itu berapa? Kalau misalnya romnya kurang dari 90, berarti dia menurun gerak sendinya gitu ya. Atau luas gerak sendinya mengalami gangguan. Paham ya? Secara pengantarnya sampai sini ya. Nggak terlalu sulit. Yang nomor 3, 4, 5 ini tolong dilihat lagi di modul neurologi tentang pemeriksaan sensoris, pemeriksaan kekuatan otot, yang MMT itu, yang ada 5, 4, 3, 2, 1, tolong nanti dilihat lagi ya. Nanti di blok lain akan kami ulang lagi. Kemudian pemeriksaan fungsi koordinasi, fungsi cerebellum, keseimbangan, misalnya apa nistagmus, terus kemudian pemeriksaan Romberg, pemeriksaan tandem gait itu masuk dalam pemeriksaan fungsi koordinasi, gitu ya. Dan yang selanjutnya yang paling penting adalah pemeriksaan nyeri. Pemeriksaan nyeri itu ada 2 macam. Yang pertama visual analog scale, yang kedua adalah numeric rating scale. Ya, kalau yang pakai ini dia mendeskripsikan maka disebut sebagai numeric rating scale. Pertanyaan yang paling sering adalah Bu, tolong dideskripsikan nyerinya atau diukur nyerinya dari angka 1 yang paling nggak nyeri dan angka 10 yang paling nyeri. Kasih aja nyeri yang paling hebat misalnya nyeri kayak jenengan membayangkan nyerinya itu ditabrak atau dilindes sama truk gitu misalnya. Sakit sekali. Nah, itu jenengan di mana? Itu adalah numeric rating scale. Yang satunya adalah visual analog scale. Di sini nggak ada. Nah, visual analog scale itu kita melakukan sesuatu apa namanya? Stimulus gitu ya. Misalnya daerah yang paling nyeri di bahu, maka kita lakukan penekanan di bahu. Terus kemudian pasiennya menyeringai, misalnya kesakitan, aduh, 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 aduh. Nah, nanti kita menilai dari gambar wajahnya itu cocoknya di yang mana. Itu ada sekitar 5 atau 4 sampai 5 gambar wajah, nah itu nanti dilingkari. Gitu ya. Nanti adik-adik mungkin akan saya masukkan tambahkan di modulnya ini ya. Visual analog scale seperti apa. Tapi yang paling sering kita lakukan adalah tentang NRS, Numeric Rating Scale. Gitu ya, tapi perawat biasanya paling sering atau di rekam medis biasanya ada visual analog scale, nanti tinggal bunderi aja. Tapi dua-duanya boleh dipakai, boleh, gitu ya, tapi rata-rata sebanding.
Nah, kemudian setelah selesai kita pemeriksaan, yang itu tadi yang saya sampaikan adalah penegakan diagnosis gangguan fungsional. Nah, gangguan fungsional itu ada 6 domain atau 6 tempat. Kalau di neurologi mungkin Anda kenal dengan diagnosis etiologis, diagnosis klinis, diagnosis topis gitu ya. Kalau di sini kita melihat 6 tempat. Yang pertama adalah struktur tubuh yang terganggu. Itu ada contekannya ya, jadi nggak usah dihafalkan. Nanti gimana caranya diagnosis fungsional? Nggak usah sekarang, nanti ada blok lain. Ya, cuman harus disampaikan di sini supaya kalian nggak ngeblank-ngeblank banget nanti waktu masuk di blok tersebut, gitu ya. Jadi, tentang struktur tubuh anak yang terganggu. Misalnya contohnya pasien datang dengan keluhan sesak misalnya. Maka kan kita harus membedakan itu konstriksi atau restriksi ya, kalau nggak salah. Betul nggak? Nanti kalau saya keliru saya disampaikan ya. Sudah kuliah sama dokter Aulia? Belum. Obstruksi atau restriksi atau bagaimana? Nanti dilihat ya, tergantung jenisnya. Nah, struktur tubuh yang terganggu misalnya sesak. Nah, sesak itu bisa karena parunya yang mengalami gangguan, saluran nafasnya mengalami gangguan, ada tekanan dari organ di dadanya yang lain yang menekan parunya sehingga pasiennya sesak. Contohnya sakit lambung misalnya, neken parunya sehingga rasanya besek, sesek, nah gitu. Nah, struktur tubuhnya mana yang ditentukan? Nah, itu harus pakai pemeriksaan fisik. Terus fungsi apa yang terganggu akibat struktur tersebutnya kerusakan. Misalnya kalau kerusaknya di paru ya pasti struktur fungsi tubuhnya dia pasti kesulitan bernafas, kesulitan berjalan jauh, kesulitan tidur dalam posisi terlentang misalnya, kemudian kesulitan ke kamar mandi misalnya berjalan misalnya seperti itu contohnya. Terus kemudian gangguan aktivitas. Gangguan aktivitas itu berkaitan dengan gangguan sehari-hari. Misalnya gangguan makan, gangguan mandi, gangguan berjalan juga bisa, gitu ya. Tapi kalau gangguan partisipasi itu adalah gangguan dia melakukan perannya di masyarakat. Misalnya saya berperan di masyarakat tuh sebagai ketua RT gitu. Sehingga kalau saya sesek, saya nggak bisa mimpin pengajian. Tiap jalan ke masjid ngos-ngosan misalnya gitu. Itu adalah gangguan partisipasi. Ya, kalau faktor lingkungan paham ya. Jadi faktor lingkungan misalnya kalau orang sesak misalnya faktor lingkungan yang mendukung atau harus diintervensi, misalnya karena dia di lingkungan yang banyak asap, berarti harus sering pakai masker. Atau misalnya karena lingkungannya itu sekitarnya banyak industri-industri besar, misalnya banyak asap-asap dari pabrik-pabrik, nah mau nggak mau dia harus pindah misalnya. Atau harus bikin ventilasi yang baik yang nggak kena asap misalnya. Atau dia bikin exhaust misalnya seperti itu contohnya. Itu adalah faktor lingkungan. Kalau faktor personal tentang dirinya sendiri, biasanya terkait dengan emosi, pembiayaan, terkait dengan motivasi. Nah, itu adalah faktor personal. Ya, sampai sini punya gambaran tentang diagnosis fungsional gitu ya. Kenapa kok harus tahu itu? Supaya kita bisa menentukan. Oh, kalau strukturnya sesek itu bukan semuanya terus di breathing exercise, enggak. Semuanya di clapping, semuanya di tapping, enggak. Semuanya dikeluarkan dahaknya. Ya kalau berdahak, kalau enggak. Ternyata pasiennya tumor paru, kamu tetap sesek, kamu clapping, tapping, resikonya selnya bisa kemana-mana kan gitu ya. Sehingga kita harus tahu tempatnya di mana, fungsinya apa yang terganggu. Nah, karena namanya adalah kedokteran fisik dan rehabilitasi medis, maka kita mengembalikan fungsi yang terganggu tersebut menjadi tidak terganggu atau minimal mengurangi resiko gangguan. Gitu ya. Nah, ini yang terkait dengan muskuloskeletal melakukan intervensi rehabilitasi masih dasar. Ini contohnya adalah program terapi latihan, terapi ROM. Terapi ROM paling gampang dibagi menjadi 3 ya, gerak sendi pasif, aktif, dan aktif asistif. Bedakannya dengan kekuatan motoriknya, itu aja. Kalau gerak sendi pasif berarti harus dibantu orang lain, jadi luas gerak sendi, untuk kekuatan yang 0 atau 1. Jadi nggak bisa bergeser atau menggeser atau melawan gravitasi ya. Kalau gerak sendi aktif pasti minimal 3, jadi dia harus bisa melawan gravitasi, maka dia bisa gerak sendiri ya. Kalau gerak asistif, maka biasanya di dua, diangkat, tapi dia juga bisa menggerakkan sebenarnya, tapi cuman melawan menggeser-geser, tidak bisa melawan gravitasi kalau dua ya. Itu bedanya cuman itu aja, ya. Terus kemudian latihan penguatan otot. Latihan penguatan otot juga bisa dibagi menjadi 3, isometrik, isotonik, dan isokinetik. Nah, kalau ini sebenarnya kekuatan ototnya itu harus di atas 3. Kalau mau melakukan penguatan otot.
Jadi nggak bisa orang misalnya stroke, jangan stroke deh misalnya kalian belum belajar stroke ya. Misalnya pasiennya keluhannya habis jatuh, nyeri bahu, terus nilai kekuatan ototnya cuma dua atau satu. Dua itu hanya bisa bergeser-geser ya dik sendinya. Tidak bisa melawan gravitasi. Nah itu kamu paksa untuk kekuatan otot nggak bisa latihan. Jadi tunggu dulu kekuatan ototnya harus di atas 3. Nah apa yang bisa dilakukan dok? Yang bisa dilakukan adalah latihan luas gerak sendi dulu. Ya. Nah, kekuatan ototnya harus di atas 3 dan beban harus di atas 35% kemampuan. Nah, kalau sudah di atas 3 maka dilakukan terapi isometrik. Kalau isometrik itu kayak kita apa ya? Kayak orang ngeden itu loh, Dek. Terus ototnya dikeraskan. Nah, itu isometrik. Kalau itu misalnya bu ototnya dikeras-keraskan otot sininya. Nah, itu juga bisa. Nah, itu adalah isometrik. Kalau isotonik sama seperti gerakan luas gerak sendi, ya. Kontraksi fleksi, kontraksi ekstensi gitu ya. Tapi harus ditahan. Nih, kontraksi ekstensi, ini memendek dan ekstensi. Ini memanjang. Gitu ya. Atau progressive resistance. Jadi bebannya ditingkatkan pelan-pelan. Dari awalnya barbelnya 1 kilo misalnya, jadi barbel 2 kilo misalnya. Itu isotonik. Ya, kalau isokinetik itu gabungan. Jadi ini dikeraskan, tapi juga dilatih luas gerak sendinya. Itu isokinetik. Gampangnya seperti itu. Ya, tapi bebannya dapat mengatur beban secara dinamik, tapi kecepatan geraknya tetap satu, satu, satu gitu. Tapi ini harus dikeraskan. Bagian ini harus dikeraskan. Yang paling sering itu kasusnya misalnya sakit pinggang, itu diminta untuk latihan stretching di daerah hamstring. Latihan otot hamstring yang di belakang paha itu angkat turun sambil dikeraskan. Itu untuk menguatkan otot hamstringnya supaya pasiennya nggak sering low back pain atau mengurangi keluhan osteoartritis genu juga bisa. Keluhan di lutut juga bisa. Ya. Terus kemudian latihan daya tahan atau endurance. Endurance itu sebenarnya latihan apa ya? Ketahanan ya, Dek ya. Ketahanan. Jadi kita memberikan repetisinya yang justru banyak, tapi bebannya ringan. Salah satu contohnya adalah latihan treadmill, ya. Treadmill itu adalah latihan daya tahan, endurance. Kemudian apalagi ya kalau daya tahan ya. Paling sering sih treadmill, lari pendek, terus kemudian kalau lari panjang atau sprint atau maraton bukan ya. Jadi biasanya pelatihan lari yang sifatnya kayak yang dilakukan oleh beberapa orang misalnya tapi non maraton, tapi harus dilakukan dengan repetisi yang banyak. Jadi ya misalnya 15 menit tapi dalam jangka waktu eh, 3 kali seminggu misalnya. Itu adalah latihan endurance. Itu ya. Atau latihan jalan 6.000 langkah, 10.000 langkah, tapi seminggu 3 sampai 5 kali. Nah, itu juga latihan endurance sebenarnya. Ya. Nah, dibagi menjadi dua, conditioning adalah pada orang sehat supaya daya tahan tubuhnya baik. Tapi kalau reconditioning berarti pada orang yang sakit dan untuk mengembalikan daya tahan. Biasanya takut yang contohnya paling sering ya ini yang dilakukan oleh rehabilitasi paru. Breathing exercise itu untuk daya tahan sebenarnya ya. Daripada orang sakit untuk mengembalikan supaya kapasitas parunya jadi kembali sehingga daya tahan tubuhnya menjadi kembali gitu ya. Kemudian latihan koordinasi yaitu tadi ya. Sebenarnya untuk kasus-kasus koordinasi diperlukan alat khusus, bisa dilatih jalan prinsipnya ya. Datu garis lurus, kemudian dikembalikan. Misalnya contohnya kalau ataksia kan miring-miring tuh goyang-goyang. Atau Parkinson misalnya pelan-pelan. Nah, itu dilatih dengan langkah yang lebih panjang, gitu ya. Atau dilatih dalam satu garis lurus diberikan pegangan handrail sehingga harus dalam satu rel yang sama misalnya gitu. Latihan khusus, latihan ADL, latihan breathing exercise tadi ya, nanti dibahas. Kemudian Williman exercise untuk LPP, Cotman ini nanti besok dibahas sesuai dengan kasus. Di blok yang lain ya, nanti ada sendiri. Nah, kemudian itu yang sebenarnya yang di awal atas ini tadi adalah yang bisa kalian lakukan di fase ke-1, Dek, dan kalian bisa edukasikan. Yang di bawah ini yang B adalah terapi yang biasanya pakai alat. Nah, biasanya kalau pakai alat nggak bisa dilakukan oleh teman-teman dokter umum. Ya, dilakukan oleh spesialis atau fisioterapis. Tapi bisa dimodifikasi, misalnya termoterapi, terapi termal, terapi panas. Ya, nah itu pasti ya udah. Berarti kita berikan kompres hangat misalnya. Nanti dibaca sendiri ya.
Nah, terapi hangat itu dilakukan untuk apa? Penyembuhan jaringan, untuk mengurangi nyeri, itu ya, fungsinya untuk itu. Terus kemudian terapi dingin, fungsinya untuk apa? Ini nggak perlu dibahas secara detail ya. Nanti prinsipnya kalian harus paham gitu aja kapan dilakukan. Kemudian elektroterapi disetrum biasanya pasiennya ngomongnya. Itu ada yang untuk neuromuscular electric stimulation dan transcutaneous electrical nerve stimulation. Fungsinya untuk yang tertulis di situ. Gitu ya. Cuma saya bahas sedikit. Ya, karena memang sebenarnya nggak perlu sampai segitunya karena nggak bisa pakai modalitas biasanya. Teman-teman cukup edukasi dan mencontohkan. Biasanya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Kita masuk ke yang penting adalah tentang rehabilitasi paru. Rehabilitasi sosial juga nanti mungkin akan dibahas sedikit ya. Oke. Oke. Yang pertama adalah sama seperti tata laksana yang tadi ya. Jadi harus lakukan pemeriksaan. Tujuan pemeriksaannya apa? Di-inform consent, diperiksa. Ya, melakukan penegakan diagnosis fungsional tergantung kasusnya. Kasus restriktif atau kasus obstruktif gitu ya. Tergantung hasil ininya loh dek. Yang kayaknya sama dokter Siti Sajaria harusnya dikajarin itu. Tipenya, tipe obstruktif atau restriktif. Tergantung hasil CO2-nya gitu ya. Nanti coba dicek lagi ya kuliahnya ya. Tuh, apa gitu ya. Nah, melakukan intervensi sesuai dengan kasusnya. Yang pertama, jadi dibagi menjadi sebenarnya ada 4 atau 3 besar. Kalau misalnya pasiennya tergantung keluhan ya. Kalau pasiennya misalnya ada dahak, maka kita harus mengeluarkan dahak. Intinya gitu. Nah, caranya gimana? Dengan postural drainase salah satunya. Ya, postural drainase itu gampangannya ya diposisikan. Kira-kira kalau dari pemeriksaan ronkinya, misalnya di atas, itu kok ronkinya penuh ya, berarti kemungkinan sekretnya banyak di sana. Sehingga mungkin kita akan lakukan posisi seperti ini misalnya. Gitu, ya. Tetapi sebenarnya posisi postural drainase itu udah beberapa mulai ditinggalkan. Karena ternyata resiko pada tumor paru, pada gangguan nyeri kepala, hipoksia yang berat, itu justru akan memperberat kondisi pasiennya. Sehingga untuk kasus-kasus tertentu saja yang bisa dipakai. Contohnya pada kasus COVID kemarin ya, postural drainase memang banyak, mungkin masih sering dipakai. Karena kita nggak bisa nebulizer, nggak bisa tapping clapping, karena justru akan sulit biasanya karena pasiennya nggak ada yang nunggu misalnya. Sehingga postural drainase akan banyak membantu. Begitu ya. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang sekarang mungkin non-COVID sudah mulai jarang ditinggalkan ya. Terus jadi dilakukan pada pasien di pagi hari dan hindari melakukan sebelum atau setelah makan karena resikonya akan meningkatkan tekanan intraabdomen ya. Ya, ditelungkupkan tergantung letaknya kira-kira di mana. Itu bisa dilihat sendiri ya. Ini resikonya malah TIK-nya akan meningkat. Ini TIK-nya akan meningkat. Tekanan intrakranialnya biasanya akan ikut meningkat juga. Pasien akan jadi makin pusing, resiko hipoksinya juga jadi makin besar. Sehingga sudah mulai ditinggalkan. Tetapi masih ada beberapa kasus yang dipakai. Gitu ya. Oke. Kemudian cara mengeluarkan yang lain adalah dengan teknik manual. Bisa perkusi atau clapping, shaking, dan vibrasi. Ya. Nah, perkusi adalah menepuk ritmis di dada bagian paru sehingga dia bergetar. Ya. Dahak yang lengket itu bisa lepas, akhirnya bisa mengalir ke saluran nafas. Ya. Tapi untuk mengeluarkan dahaknya perlu batuk. Ya, jadi jangan cuman clapping aja, jangan cuman shaking aja atau divibrasi, tapi pasiennya tidak diajari batuk yang efektif. Karena fungsinya sebenarnya untuk mengeluarkan atau memobilisasi dahaknya supaya keluar ke saluran nafas. Itu ya. Kalau sudah keluar saluran nafas ya harus dikeluarkan, dibatukkan, gitu ya. Nah, jadi sebaiknya berapa kali? 25 kali dalam 10 detik. Ini cepat ya. Dan selama 3 sampai 5 menit untuk setiap bagian paru. Gitu ya. Oke, posisi tangan terapi seperti gambar di bawah ini ya. Jadi biasanya seperti ini. Ditelungkupkan begini ya. Nah, kontraindikasinya apabila ada fraktur, misalnya di situ ada area tumor, makanya tergantung kondisinya. Ada emboli paru, resiko perdarahan, makanya harus benar-benar dipastikan sesaknya karena apa, batuknya karena apa. Ya. Nah, kalau teknik vibrasi itu teknik manual, biasanya digeser-geser. Kalau vibrasi ya, diterapkan hanya selama fase ekspirasi, jangan lupa. Jadi ini ada beberapa teknik khusus, jadi dilakukannya hanya ekspirasi supaya kita bisa mempercepat proses pengeluaran dahak. Kalau vibrasi itu biasanya ini digetarkan, nih ya.
perkusi, terus vibrasi, ini digetarkan, ya. Tuh. Kalau teknik shaking bentuk terapi vibrasi tapi lebih kuat. Jadi ditekan terus digetarkan. Gitu ya. Sama aja sebenarnya prinsipnya. Cuman prinsipnya ya harus pakai tangan seperti ini ya. Jadi tergantung nanti kalau misalnya setelah di clapping ternyata pasiennya tetap nggak bisa keluar, ya mungkin harus teknik vibrasi atau shaking. Itu ya, harus agak digetarkan. Atau dikombinasi, boleh. Ya, asal pasien nyaman ya. Nah, setelah tadi lepas sekretnya, maka dia harus dibersihkan dengan cara batuk. Diajarkan untuk batuk yang efektif. Ya, posisinya duduk tegak atau berdiri, kemudian tarik nafas dalam sebanyak 3 kali. Jadi tarik nafas dulu, gitu ya. Kemudian bernafas dengan pernafasan biasanya, kemudian tarik nafas dan batukkan. Tarik nafas dalam, nah apa? Tarik dalam dulu, kemudian menarik nafas biasa, gitu ya, tanpa ada jeda. Jadi dibatukkan. Jadi jangan batuk itu sebenarnya kalian juga bisa melakukan sendiri di rumah. Kalau kalian ngerasa seri, nggak enak, nggak nyaman gitu kan ya. Kadang kita cuma gitu, itu malah nggak keluar dengan baik sekretnya ya. Sekretnya udah di situ tapi nggak bisa keluar. Akhirnya ditelan lagi, gitu kan? Akhirnya jadi bunyi terus gitu. Nah, caranya adalah tarik nafas dulu dalam, kemudian tarik nafas biasa, baru dibatukkan tanpa jeda. Kenapa kok 2 kali? Jadi yang pertama, itu sebenarnya untuk mengeluarkan sekretnya itu, atau kalau misalnya tadi sudah masuk ke jalan nafas, kalau lengket lagi dilepaskan. Begitu yang kedua, itu keluar dari jaluran nafas atau keluar dari paru. Fungsinya sebenarnya itu. Ya, kenapa kok harus 2 kali? Jadi nggak bisa cuma kenceng gitu sampai kenceng sampai pusing gitu ya. Takutnya nanti pembuluh darahnya pecah gitu ya. Sehingga 2 kali tapi dengan cara efektif. Nah, yang kedua adalah dengan teknik huffing. Ya, huff adalah nafas yang keluar yang disebabkan oleh perut bagian atas. Jadi ini teknik nafas diafragma ya. Jadi teknik nafas keluar yang disebabkan oleh perut bagian atas yang berkontraksi ke atas dan melawan diafragma. Jadi dia didorong, gitu ya. Jadi abdomen ditarik ke atas ke dalam di dalam rongga perut. Jadi cepat untuk menghasilkan kekuatan yang cukup untuk mengeluarkan lendir. Pada pasien yang pasca trauma atau luka sayatan nggak boleh. Terus dan ucapkan H dengan kuat dan berulang sambil mengkontraksikan otot perut. Jadi abdomennya yang dikeluarkan, dikembungkan. Jadi teknik pernafasan diafragma sebenarnya ya. Jadi nafasnya itu diafragmanya diafragma perutnya, rongga perutnya itu dikembungkan, dikempitkan lagi sambil tarik nafas, kembung kempit, hah gitu, kayak orang ngabab itu deh ya, keluar. Satunya half cuff, jadi terus kemudian dibatukkan, dikeluarkan. Yang terakhir pakai alat sih, suction ya. Jadi kalau misalnya pasiennya nggak sadar, otomatis kita nggak bisa ngajarin, ya kita harus tarik gitu ya. Tapi nggak semuanya bisa disuction ya. Pasien-pasien dengan hipoksia berat mungkin harus kita pikirkan. Atau misalnya dengan pakai teknik inflasi paru, dikembang kempis kayak bagging gitu, dengan aliran tinggi supaya pasiennya didorong sehingga dahaknya bisa keluar. Dahaknya bisa keluar dan bisa batuk, kan ya. Dan yang sebelumnya setelahnya adalah latihan penguatan untuk otot inspirasi dan abdominal. Ini mungkin nanti dibahas di bawah. Itu ya, untuk teknik pengeluaran dahak, mobilisasi sekret, dan batuk. Gitu ya. Kalau misalnya nggak ada sekret dok, nggak ada batuknya, pasiennya nggak batuk, ngerasa nggak batuk kering tapi sesek terus misalnya, maka mungkin yang bisa dilakukan adalah latihan pernafasan atau control breathing teknik CBT. Ya, dengan melakukan pernafasan diafragma, sama seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi biasanya memang pernafasan diafragma itu paling sering dilakukan. Itu ya, fungsinya sebenarnya ya untuk itu sih nih. Jadi ya, ditarik, kencengkan, tahan. Tarik lagi, kembungkan, tahan lagi. Tarik lagi, kembungkan, tahan lagi. Nah, itu yang tadi biasanya sudah dipakai dalam teknik half cuff ya, huffing tadi, teknik huffing ya. Sekaligus untuk latihan itu juga bisa dipakai untuk teknik latihan pernafasan. Biasanya pada kasus-kasus COPD misalnya. Kalau kasus COPD itu biasanya kapasitas parunya kan akan menurun ya, Dek. Jadi pasiennya udah nggak bisa ngembang lagi, ngembangnya nggak bagus, sehingga yang dipakai adalah teknik pernafasan diafragma supaya nggak sering sesak ya. Setelah melakukan 3-4 latihan ini sebaiknya istirahat untuk mencegah hiperventilasi. Biasanya pasiennya soalnya akan respon dengan
makin sesek gitu ya. Jadi dapat dilakukan pada berbagai posisi. Terus kemudian ini untuk yang teknik pernafasan dadanya. Jadi supaya kita itu mengembangkan otot-otot tambahan. Karena si otot otot rongga dadanya itu nggak bisa dengan baik mengembang atau parunya nggak bisa mengembang dengan baik sehingga rongga dadanya yang harus kita perbesar. Kalau parunya nggak bisa besar, misalnya karena itu jadi rongga dadanya kita perbesar. Nah, dengan cara apa itu? Dilatih. Nih ya. Jadi, oh ya, maaf. Makasih ya, Mbak. Inspirasi melawan tahanan ringan, kemudian dilepas, terus dimasukkan lagi ke ekspirasi. Inspirasi lagi, tahan, lepas lagi. Gitu ya. Inspirasi lagi, rongga dadanya lepas lagi gitu ya. Nanti saya kasih video ya, Dek, contohnya ya. Kayaknya sama Dokter Aulia sudah dikasih video, belum? Belum ya? Nanti saya kasih video ya, ada salah satu video contoh. Nanti bisa kalian lihat. Terus ini pakai alat kalau ini ya. Mungkin sama seperti tadi juga untuk mengembangkan dinding dada untuk melatih chest expansion tapi pakai alat, tapi ditahan. Ini sebenarnya pakai spirometer itu, Dek, tapi di tree flow. Jadi bolanya harus naik terus gitu. Bolanya harus dikembungkan gitu sampai bolanya naik maksimal. Kalau bolanya belum naik maksimal, narik nafas lagi, rongga dadanya dikembangkan lagi. Gitu ya, harus tarik maksimal. Kemudian glossopharyngeal breathing juga mungkin nggak pernah dipakai ya, tapi bisa dipakai ya. Nanti dibaca aja. Kemudian, nah ini untuk menurunkan kapasitas work of breathing. Jadi misalnya pasiennya itu sering ngos-ngosan gitu. Kalau jalan jauh, ngongsrong. Nah itu salah satunya dengan cara ini ya. Breathing control sama dengan pernafasan diafragma, tapi nggak perlu nahan nafas ya. Kemudian pursed lip breathing ini biasanya juga untuk kasus COPD, jadi supaya jalan nafasnya itu terbuka tapi dalam posisi yang kecil, kayak pipa gitu deh ya. Jadi supaya eh, kalau misalnya kita gimana ya, nyemprotnya dengan selang yang besar, itu kan kita perlu isinya juga besar ya, sehingga usaha kita itu juga banyak besar juga gitu ya. Tapi kalau jalannya kecil, usaha kita juga jadi minimal gitu ya. Jadi eh, dia diminta untuk narik nafas secara biasa, tapi pelan-pelan. Tarik nafas, kemudian hembuskan nafas perlahan, tapi dengan cara bibirnya seperti orang meniup. Biasanya dipakai untuk kasus COPD, tapi juga nggak sering juga kasus kayak orang kehamilan, orang cemas berlebihan. Itu juga bisa, Adik. Supaya kapasitas bernafas kita nggak besar gitu. Jadi usaha bernafas kita juga jadi nggak besar gitu. Sehingga sesaknya juga jadi nggak sering terjadi. Gitu ya. Supaya jadi kita melewati pipa yang kecil saja. Kalau kita nafas kan kadang, kalau kita nafasnya makin kencang, gitu ya. Lubang kita kan juga jadi besar tuh. Akhirnya nafas kita juga jadi kebuang banyak. Nah, dikecilkan jalan nafasnya, tempatnya, supaya usaha kita juga nggak besar. Gitu ya. Itu ada salah satu contohnya, PLB, sleep breathing. Kalau pacing activity mungkin tidak jarang dilakukan ya, tapi biasanya juga bisa pakai PLB, sleep breathing dulu, baru pakai pacing activity. Jadi ya sama sih sebenarnya ya aktivitas berlebihannya harus dikurangi, prinsipnya gitu. Kemudian penguatan otot ventilasi dan latihan endurance tadi yang sudah saya sampaikan ya. Bisa pakai treadmill, latihan aerobik, senam kecil. Biasanya paling sering sih treadmill ya, Dik, jalan gitu. Atau dengan berapa kali gitu, 3 sampai 5 kali biasanya dalam jeda waktu, misalnya brisk walking, kecepatan 5 sampai 6 km per jam. Biasanya cukup 45 menit sampai maksimal itu ya, 30 sampai 45 menit. 3 sampai 5 kali seminggu itu latihan endurance ya. Kemudian mobilisasi dada dan toraks hampir sama ya, Dek. Tadi dengan chest ekspansi, tapi kita coba dengan olahraga. Jadi supaya rongga dadanya itu bisa mengembang. Otot-otot nafas bantuannya itu yang di pinggir-pinggirnya dada itu jadi lebih relaksasi gitu. Sehingga kalau pas lagi nafas itu nggak kaku gitu. Jadi rongga dadanya bisa mengembang dengan baik. Salah satu contoh latihannya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Biasanya ditahan 3 sampai hitungan 1 sampai 8 sampai 16 kali ya sama kayak orang senam.
Tapi seperti ini sambil ngapain dok? Sambil nafas. Biasanya latihan nafas dalam. Nah ini. Kemudian dilanjutkan dengan latihan nafas dalam dan mobilisasi sendi. Gitu ya. Supaya juga melatih pernafasan. Ini hampir sama ya. Kalau misalnya ini teknik relaksasi ini sebenarnya dibutuhkan kalau pasiennya lagi sesek banget gitu ya. Misalnya contohnya pasien tumor paru misalnya. Habis jalan jauh, dia aktivitas jauh misalnya terus kemudian sesak. Dia harus ngapain? Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung kayak gitu kan nggak mungkin ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan pulse sleep breathing dan diminta untuk berposisi relaksasi. Salah satunya adalah dengan cara begini, prinsipnya harus menurunkan kepala ya, Dek. Supaya tidak terjadi proses hipoksia yang berlebihan di otak. Itu ya, jadi menurunkan kepala supaya tekanan intrakranialnya nggak terlalu berat. Itu ya, diturunkan sambil nunduk ke bawah. Jadi makanya orang-orang yang kadang heat shock, pasien-pasien dengan shock, biasanya kita minta kalau misalnya kalian kepanasan atau mau pingsan, biasanya ya, atau kayak mau hipoksia keling-keliangan, pasti disuruhnya begini ya. Itu sebenarnya untuk mengurangi atau prosesi relaksasi supaya mengurangi resiko hipoksia dan resiko hipovolumik sebenarnya ya. Prinsipnya sehingga mengurangi apa kapasitas parunya supaya parunya tuh nggak bekerja dengan hiperventilasi. Gitu ya. Terus kemudian relaksasi kognitif distimulus misalnya nggak sesak, nggak apa-apa Pak, sebentar aja, insya Allah nggak sesak abis ini, memang kapasitas parunya saya segini misalnya, direlaksasi aja dengan cara memikirkan hal-hal yang positif misalnya supaya nggak panik. Dan program-program rekondisi atau latihan ketahanan yang lain, ya. Gitu ya. Cuman kalau nggak tahu teorinya nih agak repot nih kalau belum kuliah nih. Nanti lihat slide-nya yang kakak-kakak kelas ya tentang rehabilitasi paru, tapi hampir sama tentang kondisi kuliah rehabilitasi paru. Kayaknya sih hampir sama dengan slide-nya Dokter Siti Sajariah kayaknya. Jadi obstruktif konstriktif sebenarnya, restriktif dan obstruktif seingat saya ya. Jadi dibagi menjadi dua. Nah itu nanti latihannya berbeda. Satunya penguatan otot diafragma, satunya penguatan otot dada. Sebenarnya prinsipnya itu bedanya. Ya, karena yang satunya kan ditekan, satunya sebenarnya dari dalamnya yang nggak bisa. Tapi yang satu ditekan dari luar. Sehingga kalau nggak ditekan dari luar, otomatis kan kita nggak mau ini nggak mungkin bisa ngelepas. Ya berarti otot diafragma. Tapi kalau misalnya yang ini nggak bisa ngembang, berarti seharusnya chest ekspansi. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Sampai sini jelas? Nanti baca lagi, lihat videonya. Nanti tak kirim videonya di sini ya. Ini bisa dipelajari sebelum pertemuan kedua. Nah, besok waktu post test biasanya saya akan tanya, misalnya pasien datang dengan keluhan sesek, terus pasiennya juga mengeluh, pasiennya sudah sering merokok, terus sering sesek, kalau ada suara wheezing, mungkin kan asma bronkiale. Nah, apa terapi rehabilitasi paru yang bisa dilakukan, kemudian contohkan. Biasanya begitu. Ya, jadi sudah saya kasih diagnosis medis, kira-kira diagnosis fungsionalnya adik-adik bisa mengira-ngira, maka nanti lakukan rehabilitasinya. Ya teorinya seperti ini. Itu ya. Teman-temannya sambil melihat dan menyampaikan pendapat. Untuk rehabilitasi sosial, ini sebenarnya kasusnya adalah biasanya untuk kasus-kasus yang sifatnya gangguan psikoterapi atau biasanya dipakai untuk kasus-kasus psikoterapi, pada psikoterapi atau kasus-kasus dengan misalnya dukungan tadi loh Dek, faktor lingkungan dan faktor personalnya yang kurang baik biasanya. Faktor personal yang kurang baik tadi. Kalau misalnya diagnosis fungsionalnya nggak apa-apa, strukturnya nggak apa-apa, tapi ternyata faktor personalnya cukup jelek, motivasinya lemah, nggak mau cari pengobatan misalnya. Terus ada faktor depresi yang berlebihan atau faktor psikososial yang agak hebat, maka kita harus tambahkan rehabilitasi sosial. Ini sebenarnya sama seperti yang dilakukan di psikoterapi. Nanti mungkin di blog apa tuh namanya perilaku. Di blog perilaku akan dijelaskan sedikit biasanya sama Dokter Iwan tentang kognitif CBT ya, kognitif terapi. Jadi tentang terapi kognisi dengan pendekatan psikoterapi ya. Jadi prinsipnya hampir sama. Jadi untuk memperkenalkan tujuannya apa, kemudian terus apa saja yang mungkin akan kita capai tujuannya ya. Nah, terus kita diskusi biasanya. Terus habis itu ya sama sih, Dek. Terus nah, ini yang paling penting sebenarnya minta pasien untuk berefleksi. Jadi kira-kira masalahnya di dia apa, dia merasa apa, dan sebenarnya dia sudah tahu nggak cara
ngatasi hal-hal tersebut gitu ya. Sama seperti nanti akan saya lakukan kepada Anda. Mungkin di akhir sesi. Jadi tugas untuk yang kedua, adik-adik harus berefleksi. Mungkin adik-adik suatu hari akan butuh rehabilitasi sosial gitu ya. Misalnya udah stres banget, tuh nggak ngerti ya rehab itu apa sih gitu. Tapi nggak ada usaha gitu. Berarti kan harus ditambahkan usahanya untuk mencari sumber misalnya begitu. Tidak harus dari saya, tidak harus dari dokter Alia, tapi bisa dari sumber yang lain. Terus menyampaikan refleksi, mendorong pasien untuk menentukan pilihan dan membuat perencanaan tindak lanjut. Hampir sama seperti refleksi diri sebenarnya ini, kalau rehabilitasi sosial. Ya, nanti kuliah refleksi diri juga biasanya sudah dikasih sama dokter kita di awal-awal, atau biasanya akan diulang lagi di blok IPE. Nah, untuk rehabilitasi sosial biasanya nanti akan kami ulang lagi di IPE. Ya, dengan praktek langsung. Oke, ini yang bawahnya adalah checklist, nanti bisa adik-adik tuliskan, bisa adik-adik baca, tapi yang penjelasannya ada di atas. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Nanti kalau misalnya sebelum post-test hari kedua, adik-adik ada pertanyaan, boleh disampaikan dulu ya sebelum kita post-test. Nggak apa-apa, sekarang dibaca dulu modulnya, didalami, diserapi. Nanti kalau boleh ditambahkan dengan kuliah dokter Sajariah, kalau dalam waktu dekat sudah ada kuliah dokter Aulia tentang rehabilitasi, mungkin bisa dilihat lagi. Terus, apa lagi ya? Oh, lihat video YouTube. Habis ini saya kirimkan. Ya? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup, Dek. Oh, jadi 71. Iya wis. Nanti yang nggak hadir tolong dicatat ya. Sekali lagi tolong dilaporkan ya. Nanti kalau nggak harus ngikut dulu pertemuan di kelompok lain untuk pertemuan pertama, nanti baru pertemuan keduanya ikut dengan kita. Oke. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Bisa kita akhiri? Oke, terima kasih banyak adik-adik atas perhatiannya. Semoga pertemuan skill pada pertemuan pertama hari ini bisa membuka cakrawala wawasan adik-adik ya tentang rehabilitasi medis. Semoga tidak membuat kapok ya. Insya Allah sih memang banyak bicara, banyak teori gitu. Tidak seperti skill yang lain, tetapi ya itu tadi karena terkait dengan kompetensi yang harus adik-adik jalani ya. Mau nggak mau harus kita kerjakan gitu. Kalau nggak kita kerjakan, khawatirnya nanti pas kemudian hari adik-adik sudah terjun di masyarakat, ditanya tentang rehabilitasi paru, bingung sendiri. Ya, oke. Terima kasih banyak ya adik-adik. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih banyak.